Baik, kalau gitu kita mulai kelasnya saja ya. Sudah ditunggu peserta yang lainnya sebentar. Suara saya kedengeran? Kalau kedengeran boleh chat kedengeran, lalu screen-nya yang saya share kelihatan jelas atau enggak, tolong balas di chat ya. Kedengeran, oke. Materinya jelas? Kelihatan ini? Materi yang saya share? Oke, jelas ya. Baik, kalau gitu kita langsung mulai saja kelasnya. Hari ini kita akan belajar gitu ya, ekspresi dan tata bahasa yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Kita lihat dulu untuk kosakatanya. Yang pertama di sini ada dongsa, dongsa, kata kerja ya. Kata kerja kita lihat yang pertama ada pergi, kada. Kada, lalu datang, oda, lalu ada tidur, jada, lalu makan, mokta, lalu ada minum, masida, berbicara, iyagihada, membaca, ikta. Ya, ini kan real giok ya, konsonan akhirnya real giok yang dibaca gioknya. Jadi ikta, lalu mendengar, deta. Melihat, boda, bekerja, ilhada. Lalu belajar, gongbuhada, berolahraga, undonghada, beristirahat, syida. Lalu bertemu, manada, membeli, sada, lalu suka, coahada. Coahada. Nah, ini untuk coahada saya kasih tanda gitu ya, karena ini penting. Coahada dia kelas katanya masuk ke kata kerja ya, masuknya ke kata kerja. Coahada kelas katanya masuk ke kata kerja. Ini jangan sampai lupa, coahada kata kerja. Lalu kita lihat selanjutnya di sini ada kata sifat hyongyongsa gitu ya. Kata sifat ada besar, 크다, kecil, 작다, banyak, 많다, lalu ada sedikit, 적다, ada bagus di sini, 좋다, 좋다, lalu ada jelek, 나쁘다, lalu menarik, 재미있다, tidak menarik atau membosankan, 재미없다. Nah, kita lihat di sini ada 좋다 ya, bisa diartikan bagus, bisa diartikan suka, bisa diartikan baik. 좋다 masuk kelas katanya apa? hyongyongsa ya, kata sifat. Kalau tadi coahada masuknya ke kata kerja. Kenapa ini penting? Karena kelas kata, kata sifat dan kata kerja nanti akan membedakan partikelnya, gitu ya, membedakan partikelnya. Contohnya kalau jota dia masuk ke kata sifat. Coba saya kasih contohnya dulu gitu ya, sebelum nanti kita bahas lebih jelas pas di tata bahasa. Misalkan di sini ada jota, kot, bunga, koci, jota. Bunganya bagus kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya, bunganya bagus. Tapi kalau kalimatnya berubah menjadi seperti ini, koce, coa, hada. Artinya bukan bunganya bagus, tapi jadi suka bunga. Seperti itu ya. Kita lihat di sini. Yang satu partikelnya I, yang satu partikelnya E. Nah, ini yang perlu diingat gitu, karena kelas kata membedakan partikel yang digunakan. Kalau di sini quote-nya sebagai subjek, yang di sini partikelnya, yang di sini quote-nya bunganya sebagai objek gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini kata sifat kan ya, kata sifat biasanya di depannya gitu ya, di depannya ini rumus gampangnya ya, di depan kata sifat partikelnya I atau ga, I atau ga gitu ya. Karena si yang dibahas gitu ya, si subjeknya gitu ya, di sini quote dia menjadi subjek gitu. Nah, tapi kalau coahada, kata kerja kan ya, kata kerja, ini rumus gampangnya, di depan kata kerja biasanya pada umumnya partikelnya el atau re. Kenapa? Karena di sini quote-nya sebagai objek. Nah, kenapa begitu? Kita bahas lebih lanjut ya hari ini untuk partikel yang
Seperti itu. Baik, kita lihat lagi kosakatanya. Di sini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Ada teh, cha, lalu kopi, kopi, roti, pang, susu, uyu, film, yonghwa, musik, 음악, koran, 신문, teman, 친구. Oke, 친구. Lalu kita lihat di sini yang penting ada pronomina interrogatif ya. Jadi untuk bertanya kita lihat di sini ada apa, muot. Lalu mana, odi, odi. Nah, hari Selasa kemarin kita sudah belajar partikel kan ya, partikel penanda di gitu ya. Jadi kalau di mana dia berubah menjadi odi, odi, di mana. Lalu nugu siapa? Ada kapan di sini? Onje. Onje. Nah, kita lihat di bawah ini ada catatan yang penting ya. Nugu tadi apa? Siapa ya? Siapa. Tapi kalau nugunya ini dia dipakai sebagai subjek. Dipakai sebagai subjek, dia bukan nuguga tapi langsung nuga. Nah, ini penting ya, jangan sampai lupa. Jadi kalau nugu, siapanya di sini sebagai subjek, dia bukan nuguga, tapi langsung nuga. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke tata bahasanya. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada biut, nida, sem, nida. Ini partikel penutup, akhiran penutup ya. Akhiran penutup dipakai di akhir kalimat. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ini ya. Imnida. Imnida. Imnida dia dipakai sebagai akhiran untuk apa? Masih ingat? Kata benda ya. Kata benda. Kalau dia kata benda, akhirannya pakai imnida. Contohnya apa? 학생. 학생입니다. 의사입니다. Terus ada apa lagi? Misalkan Indonesia salam입니다. Itu jadi kalau dia kata benda pakainya imnida ya. 책입니다. Lalu ada apa lagi contohnya? 학교입니다. Jadi kalau dia kata benda pakainya imnida. Tapi kalau dia masuknya kelas katanya kata kerja atau kata sifat, kata kerja atau kata sifat gitu ya, lalu konteksnya adalah formal gitu ya, meninggikan atau menghormati lawan bicaranya, formal, pakainya biumnida atau semnida. Kalau dia akhirannya vokal, pakainya biumnida. Kalau akhirannya konsonan, pakainya semnida. Semnida. Jadi kalau akhirannya vokal, kata kerja atau kata sifatnya akhirannya vokal, pakai biumnida. Kalau dia kata kerja atau kata sifatnya akhirannya konsonan, pakainya semnida. Kita lihat di sini contohnya Yujin 씨가 잡니다. Kenapa 잡니다? Karena kata dasarnya tadi apa? Tidur? Jada. Kata dasarnya kan jada ya. Kata dasarnya jada. Tidak ada konsonan akhirnya. Dia vokal akhirnya A gitu ya. Vokal kan akhirannya jadi langsung pakai biumnida. 잡니다. 잡니다. Lalu kita lihat yang di sini. 학생이 공부합니다. 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 Kata dasarnya apa tadi? 공부하다. 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 Ya. Jadi langsung kita lihat di sini.
공부하, ha gitu ya. Vokal kan ya, vokal jadi 공부합니다. Lalu contoh yang terakhir di sini ada 가방이 작습니다. 작습니다. Oke, 가방이 작습니다. 작습니다. Kata dasarnya 작다. 작다. Kita lihat di sini 작다. jak ada konsonan akhirnya. Jadi pakainya 습니다. 작습니다. Seperti itu. Jadi kalau di akhirannya vokal pakainya biumnida. Kalau akhirannya konsonan pakainya semnida. Semnida. Oke. Sampai di sini paham perbedaannya yang tadi imnida dan biumnida semnida? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau dia kelas katanya masuk ke kata benda pakai imnida. Kalau kelas katanya masuk ke kata kerja atau kata sifat pakai biumnida atau semnida. Kapan pakai biumnida? Kalau akhirannya vokal. Tadi contohnya jada. Ini kan jada ya kata dasarnya. D-nya kita buang. Oh, akhirannya vokal. Jadi pakai biumnida. 잠니다. 잠니다. Lalu 공부합니다. Kata dasarnya 공부하다, D-nya dibuang. 공부하, akhirannya vokal. Pakai biumnida. 공부합니다. Lalu 작습니다. Kata dasarnya 작다, D-nya dibuang. Lalu ada konsonan akhirnya di sini. Pakai semnida. 작습니다. Seperti itu ya. Jadi untuk biumnida, semnida, dan imnida perbedaannya ada di kelas katanya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke yang bentuk tanya. Kalau tadi kan biumnida, semnida, imnida, dia kalimatnya apa? Pernyataan ya, pernyataan. Kalau yang ini dia kalimat interrogatif untuk bertanya, kalimat pertanyaan. Oke. Sebelumnya kita belajar bentuknya apa? Imnika ya, imnika. Contohnya 학생, imnika. 기자입니까? Indonesia saram입니까? Gitu ya. Jadi untuk bertanya apa tadi? Imnika. Kalau imnida kata benda, imnikanya juga kata benda kan ya. Jadi 학생, 기자, Indonesia saram. Kelas katanya kata benda. Untuk bertanya pakai imnika. Kalau biumnika dan semnika sama seperti tadi biumnida dan semnida untuk kata kerja gitu ya. Kelas katanya masuk ke kata kerja atau kata sifat. Sama seperti tadi. Kalau dia akhirannya vokal pakai biumnika. Kalau akhirannya konsonan semnika. Pakai semnika gitu ya. Nah, kita lihat di sini contohnya 지원 씨가 일합니까? 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 Kata dasarnya ilhada. Ilhada sama seperti tadi. Kita lihat oh D-nya dicoret ilha. Oh, akhirannya vokal. Jadi pakainya biumnika. 일합니까? 네, 지원 씨가 일합니다. 일합니다. Gitu ya. Sama seperti tadi kan ya. Ilhada, oh akhirannya vokal. Setelah D-nya dicoret kan akhirannya ha. Oh, vokal. Jadi pakainya bium니다. 일합니다. Nih, lalu kita lihat contoh yang kedua di sini. 가방이 큽니까? 가방이 큽니까? 큽니까? Kata dasarnya 크다. 크다. Oh, D-nya kita coret. Dia akhirannya vokal, jadi pakainya biumnika. 큽니까? Seperti itu.
아니요, 가방이 작습니다. 작습니다. Tadi kan kata dasarnya apa? 작다. Setelah D-nya dicoret, ya, oh, jak akhirannya giok, konsonan. Jadi pakainya semnita, 작습니다. Seperti itu. Jadi tinggal lihat dia masuk kelas katanya kemana, kata sifat, kata kerja, atau kata benda, lalu lihat akhirannya vokal atau konsonan. Nah, kalau tadi untuk yang imnida, imnika, dia pasangannya apa? Kata benda. Lalu kalau biemnida, biemnika, biemnida, semnida, biemnika, semnika, dia untuk kata kerja dan kata sifat. Nah, ini penting ya, jadi jangan sampai lupa. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, baik ya. Kalau gitu kita bisa lanjut. Nah, ini partikel yang penting juga nih, gitu ya. Partikel yang sangat penting. Ada dan re. Dan re penanda objek. Penanda objek. Sebelumnya kita udah belajar partikel apa aja? Dan untuk penanda topik. Gitu ya. Lalu kita belajar apa lagi? Ga, dia untuk partikel penanda subjek. Nah, sekarang kita belajar dan re sebagai partikel penanda objek. Partikel penanda objek, kalau katanya berakhiran dengan konsonan, pakai Oke, jadi kalau dia berakhiran dengan konsonan, pakainya Kalau berakhiran dengan vokal, pakainya re. Gitu ya. Jadi kalau akhirannya vokal, re. Akhirannya konsonan, Dia untuk penanda objek. Oke, kita lihat di sini. 지원 씨가 빵을 먹습니다. 지원 makan roti. 지원 씨가 빵을 먹습니다. Di sini subjeknya siapa? Jiwon ya. Kita lihat partikelnya partikelnya ga di sini karena tadi kalau subjek kan partikelnya i atau ga. 지원 씨가 빵을 먹습니다. 먹습니다. Makan. Masuknya apa nih? Kata kerja ya, kata kerja. 먹습니다. Lalu objeknya di sini apa? Yang dimakan apa? Roti. Jadi rotinya pakai partikel atau r. Kita lihat di sini konsonan akhir ya, ada konsonannya, jadi dia pakai 지원 씨가 빵을 먹습니다. Oke, kita lihat contoh kedua. 학생이 책을 읽습니다. Subjeknya siapa? 학생. 학생이 책을 읽습니다. 읽습니다. Membaca. Kata kerja ya. Membaca. Kata kerja. Apa yang dibaca? Objeknya apa? Buku. Yang dibaca buku kan ya. Di sini bukunya menjadi objek. Jadi partikelnya pakai kenapa? Akhirannya konsonan. Jadi pakai Oke. Lalu kita lihat contoh yang ketiga. 준영 씨가 친구를 만납니다. 준영 씨가 친구를 만납니다. 만납니다. 만나다, bertemu. Gitu ya. Di sini Junyoung sebagai subjek. Lalu bertemu siapa? Bertemu teman. Bertemu teman. Jadi partikelnya pakai partikel penanda objek gitu ya. Di sini dia tidak ada konsonan. Tidak ada konsonannya ya. Akhirannya kan vokal. Jadi pakai r. Oke. Nah, kalau melihat 3 pola kalimat ini, kita bisa tahu kalau di depan apa nih? Kata kerja ya. Di depan kata kerja ini rumus mudahnya. Di depan kata kerja pada umumnya, dari 3 contoh ini kita bisa tahu ya, pada umumnya gitu ya, kata yang ada di depannya menjadi objek. Oleh karena itu, pakai partikel penanda
objek e atau re. Seperti itu. Oke. Untuk partikel e dan re, paham nggak? Jadi, rumus gampangnya gimana? Di depan kata kerja, sesuatu yang ada di depan kata kerja itu umumnya menjadi objek. Nah, mudahnya gimana? Oh, karena dia menjadi objek, partikelnya e atau re. Kalau dia berakhiran dengan konsonan, pakai partikelnya e. Kalau dia berakhiran dengan vokal, pakai partikelnya re. Seperti itu. Jadi kalau ya betul, SOP polanya. Ya, jadi kalau saya buat contoh yang lain, misalkan 동생이 꽃을 좋아합니다. Adik menyukai bunga, gitu ya. Adik menyukai bunga. Oke. Lalu contoh selanjutnya misalkan 학생이 한국어를 공부합니다. Siswa belajar bahasa Korea. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Ada yang bertanya kalau nggak ada objeknya gimana, gitu ya? Kalau nggak ada objeknya gimana? Kalimat yang ini saja kita lihat ya. 학생이 공부합니다. Oke, di sini objeknya kita hilangkan ya, 한국어nya kita hilangkan. 학생이 공부합니다. Siswa belajar. Jadinya seperti itu. Nah, kalau cuma bilang siswa belajar, pasti ada yang nanya dong, belajar apa? Gitu ya, belajar apa? Siswa belajar. Ya, belajar apa? 한국어를 공부합니다. Seperti itu. Jadi, objek dalam bahasa Korea termasuk bagian yang penting ya. Kalau subjek, gitu ya, subjek misalkan saya sebagai subjeknya bisa dihilangkan. Tapi kalau objek tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Kalau dia dihilangkan, jadi seperti ini, menimbulkan pertanyaan baru. 학생이 한국어를 공부합니다. Siswa belajar bahasa Korea. Jelaskan ya, oh siswanya belajar bahasa Korea. Tapi kalau objeknya, bahasa Korea yang kita hilangkan, jadi 학생이 공부합니다. Siswa belajar. Menimbulkan pertanyaan baru kan ya, belajar apa? Seperti itu. Nah, jadi objek dalam bahasa Korea, gitu ya, kalau dia dihilangkan, akan menjadi seperti ini. Menimbulkan pertanyaan baru. Begitu. Sampai di sini paham? Jadi kalau subjek, selama subjeknya saya sebagai orang yang berbicara boleh dihilangkan. Tapi kalau subjeknya bukan saya, orang lain gitu ya, tidak bisa dihilangkan. Nah, objek juga sama. Kalau objek dihilangkan, dia kalimatnya gitu ya, agak sedikit apa ya? Tidak jelas gitu ya, tidak jelas, jadi bisa menimbulkan pertanyaan baru. Oke, seperti itu ya. Jadi itu adalah penjelasan untuk partikel e dan re sebagai penanda objek. Baik, kalau gitu kita lanjut ke partikel eso. Partikel eso. Nah, partikel eso gitu ya, kalau diartikan ke bahasa Indonesia seperti ini, di. Gitu ya, sama seperti gitu ya, di atau pada. Tapi dia tidak hanya sebatas di dan pada. Di sini ada satu yang penting gitu ya. Ada satu unsur yang penting, dia plus melakukan kegiatan apa. Gitu ya. Jadi maksudnya partikel eso di sini adalah untuk menjelaskan gitu ya, untuk menjelaskan melakukan kegiatan apa di mana gitu. Kalau yang kita pelajari hari Selasa kemarin kan partikel ya, di ada gitu ya. Tapi dia hanya menandakan apa? Posisi, lokasi. Contohnya 학교에 학생이 있어요. Ada siswa di sekolah.
Atau misalkan 회사에 책상이 있어요. Ada meja di perusahaan. Seperti itu ya. Jadi hanya untuk menandakan posisinya nih. Kalau dia partikelnya 학교에 di sekolah. 회사에 di perusahaan. Gitu ya. 은행에 사람이 많나요? Oh, kita belum belajar ini ya. Bentar. 많습니다. Yang ini juga sama. Gitu ya. Oke, saya lupa kita belum belajar 있어요 ya. 학생이 있습니다. Oke. 은행에 사람이 많습니다. Kita lihat di sini. E-nya hanya sebagai partikel penanda di, pada gitu ya. Nah, tapi kalau ini eso harus ada melakukan kegiatan apa gitu ya. Ini paling penting. Contohnya kita lihat di sini. 인다 씨가 집에서 쉽니다. 집에서 쉽니다. Indah beristirahat di rumah. Gitu ya. Jadi di rumah ada kegiatannya kan ya, beristirahat. Lalu kita lihat di sini 수빈 씨가 은행에서 일합니다. 수빈 bekerja di bank. Nah, di sini ada bekerja, ada kegiatannya. Pakai partikelnya eso. Contohnya lain, kita lihat di sini. 친구가 식당에서 밥을 먹습니다. Teman gitu ya, teman gitu ya, makan di restoran. Seperti itu. Jadi ada kegiatan kan ya, 밥을 먹습니다. Makan di restoran. Seperti itu. Atau kita lihat contoh lainnya, misalkan 동생이 학교에서 공부합니다. Adik belajar di sekolah. Gitu. Jadi tidak hanya menandakan posisi atau lokasi, tapi yang paling penting di sini apa? Kegiatannya ya, ada kegiatannya. Seperti itu. Jadi itu bedanya partikel E dan eso. Kalau E dia hanya menunjukkan lokasi di, pada. Tuh. Tapi kalau eso di, gitu ya, melakukan kegiatan apa? Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat chat. Tidak ada. Jadi bedanya E hanya apa tadi? Partikel E dia hanya untuk penanda posisi ya. Di 학교에, di sekolah gitu ya. Di sekolah ada buku, misalkan 학교에 책이 있어요. Tapi kalau eso dia harus ada apanya nih? Kegiatannya ya. Misalkan 학교에서 공부합니다. 학교에서 친구를 만납니다. Seperti itu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke latihannya. Kita lihat di sini contohnya. Siti 씨가 신문을 봅니다. Nah, di sini penting ya kata 봅니다nya. Kalau yang kalian tahu biasanya apa? 봅니다 hanya melihat ya, melihat. Tapi kalau di sini konteksnya bukan melihat tapi membaca. Karena 신문 dia artinya kan koran.
koran gitu ya. Jadi 신문을 봅니다 bukan melihat koran tapi membaca koran contohnya. Oke, 신문을 봅니다. Kalau yang ini gimana jadinya? 최유진, 최유진, 최유진. gimana kalau 최유진? 최유진 씨가, 최유진 씨가 음악을 듣습니다. gitu ya. 최유진 씨가 음악을 듣습니다. Yang ini bagaimana? 이유나. 이유나 씨가 커피를 마십니다. Lalu yang ini 박준영 씨가 바나나를 먹습니다. Gitu ya. Kita lihat satu-satu di sini. Emak, dia ada konsonan akhirnya ya. Jadi pakai partikel e. Emak을 듣습니다. Karena di sini emaknya menjadi objek kan ya. 듣습니다, 듣다 dia kata kerja. Oke, lalu kopi. 를 마십니다. 마시다 kata kerja ya, minum gitu ya. Di sini kopinya menjadi objek, tidak ada konsonannya, di akhirannya vokal. Jadi pakai 를, 커피를 마십니다. Lalu 박준영 씨가 바나나를 먹습니다. 먹다 kata kerja. Di sini banananya sebagai objek. Oh, akhirannya vokal, jadi pakai partikelnya 를. Seperti itu, 바나나를 먹습니다. Jadi gampang ya, tinggal kalau dia menjadi objek di sini, gitu ya, menjadi objek, pakai partikelnya atau r. Tuh. Jadi tadi rumus gampangnya gimana? Di depan kata kerja, umumnya menjadi objek. Kalau dia objek, pakai partikelnya atau r. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Oke, kita lihat di sini ada pertanyaan di sebelah kiri dan ada jawabannya di sebelah kanan ya. Kita lihat dulu pertanyaannya ada apa saja di sini. 한국어를 공부합니까? 어디에 있습니까? 어디에서 일합니까? 누구를 만납니까? 누가 옵니까? Ya, ini pertanyaannya ada 5. Kita lihat di sini jawabannya ada apa saja. Siti 씨가 옵니다. 네, 한국어를 공부합니다. 친구를 만납니다. 식당에 있습니다. 은행에서 일합니다. Oke, jadi nomor 1 kira-kira jawabannya apa? 한국어를 공부합니까? Langsung ketemu ya jawabannya. 네, 한국어를 공부합니다. 어디에 있습니까? 어디에 있습니까? Langsung ketemu ya jawabannya. 식당에 있습니다. Lalu pertanyaan nomor 3, 어디에서 일합니까? Langsung ketemu ya jawabannya. 은행에서 일합니다. Lalu yang nomor 4, 누구를 만납니까? Oke, langsung ketemu ya jawabannya. 친구를 만납니다. Baik, lalu pertanyaan terakhir, 누가 옵니까? Siti 씨가 옵니다. Nah, dari sini kita bisa tahu ya kalau gitu ya, kita mendengar pertanyaan dalam bahasa Korea, dari pertanyaannya saja gitu ya, kita bisa langsung tahu jawabannya gitu ya. Tadi gimana? 한국어를 공부합니까? Gitu ya. 네, 한국어를 공부합니다. 어디에 있습니까? 식당에 있습니다.
Gitu ya. Di sini kan semnika bertanya, berarti kalau menjawab pakai semnida. Lalu ODE di mana? Di restoran gitu. Jadi tinggal diganti kata bendanya di sini. OD-nya diganti nama tempatnya. Lalu 어디에서 일합니까? 어디에서 gitu ya. Eso berarti di mana melakukan apa. Di sini langsung 은행에서 일합니다. Dia bekerja di bank. Tadi pertanyaan 어디에서 일합니까? 은행에서 일합니다. 누구를 만납니까? 누구를 만납니까? 친구를 만납니다. 누구nya diganti sama siapanya gitu ya, orangnya, siapanya. 친구를 만납니다. 누가 옵니까? 누가 di sini bertanya siapa tapi dia sebagai subjek kan ya. 누가 옵니까? Siti Shiga 옵니다. Gitu. Jadi dari pertanyaan saja kita bisa langsung mencari jawabannya. Sampai di sini paham ya? Gampang ya, gitu ya. Tinggal lihat pertanyaannya baik-baik, lalu kita langsung bisa menjawab. Baik, kita lanjut. Di sini contohnya ada 인다시 무엇을 좋아합니까? Tadi muot dipakai untuk bertanya apa? Apa ya? Apa jadi? 인다시 무엇을 좋아합니까? 인다 suka apa? 인다 suka apa? 저는 주스를 좋아합니다. Saya suka jus. 좋아합니다. Tapi tadi kan kelas katanya kata kerja ya. Jadi jusnya di sini menjadi objek. 주스를 좋아합니다. Berarti kalau yang ini gimana? Siti. Siti 씨 무엇을 좋아합니까? 저는 커피를 좋아합니다. Lalu yang ini bagaimana? 유나씨. 유나씨 무엇을 좋아합니까? 저는 아이스크림을 좋아합니다. Seperti itu. Jadi tinggal di gonta-ganti aja. Di sini muotnya diganti menjadi nama objeknya. Oke, seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat lagi di sini, 무엇을 dalam bahasa lisan sehari-hari sering disingkat menjadi 뭘. 뭘 gitu. Nah, jadi penggunaannya bagaimana? Kita balik lagi. 인다시 뭘 좋아합니까? 저는 주스를 좋아합니다. Seperti itu. Jadi muasalnya bisa diganti menjadi mual ya. Tapi mual ini hanya boleh dipakai secara lisan. Kalau menulis pakainya muasal. Seperti itu. Oke, jadi dalam Korea ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan gitu ya. Dia umumnya dipakai hanya dalam konteks percakapan lisan. Tapi kalau bahasa tulisan, dia bisa dipakai untuk menulis gitu ya, dalam konteks tulisan, bisa juga dipakai dalam konteks bahasa lisan, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya yang lain di sini. 지금, sekarang, 지금 무엇을 합니까? 지금 뭘 합니까? Ya. Kita lihat 책을 읽습니다. jawabannya 책을 읽습니다. Tinggal apa tadi? Muotnya di sini diganti nama bendanya ya, nama objeknya. 지금 뭘 합니까? 지금 무엇을 합니까? 책을 읽습니다. Berarti kalau yang ini bagaimana? 지금 무엇을 합니까? 지금 뭘 합니까? 영화를 봅니다. 영화를 봅니다. yang ini 지금 뭘 합니까? 지금 무엇을 합니까? 친구를 만납니다. Seperti itu. Oke, jadi tadi tinggal diganti, muotnya diganti jadi nama benda ya, nama objeknya. Lalu yang ini bagaimana? Kita lihat contohnya. 최유진 씨가
어디에서 무엇을 합니까? 어디에서, di mana, 무엇을 합니까? Melakukan apa gitu ya. Jadi di mana ngapain gitu. Di mana ngapain? 최유진 씨가 어디에서 뭘 합니까? Gitu ya. 최유진 ada di mana? Melakukan apa gitu ya. Ngapain? 식당에서 친구를 만납니다. Oke. 식당에서 친구를 만납니다. Bertemu teman di restoran. Oke, lalu kalau yang ini jadinya bagaimana? 박수빈 씨가 어디에서 무엇을 합니까? jawabannya 카페에서 커피를 마십니다. Oke, lalu yang ini bagaimana? 인다, 공원, 운동하다. 인다 씨가 어디에서 무엇을 합니까? 공원에서 운동합니다. Seperti itu. Oke. Jadi 어디에서 tadi di mana? Di sini odi-nya diganti nama tempat. Lalu 무엇을 합니까? muotnya diganti nama kegiatannya gitu ya kalau di sini konteksnya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kalau subjeknya saya boleh atau enggak? Boleh. 저는 tapi jadinya 제가 꽃을 좋아합니다. Contohnya seperti itu. Atau langsung 꽃을 좋아합니다. Karena subjeknya saya sebagai pembicara. Oke, lalu di sini ada yang bertanya lagi. 신문을 읽습니다. Boleh? Boleh. Jadi membaca koran. Membaca koran. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Gampang ya, jadi kalau tadi odi, muot, nuga tinggal diganti jadi nama kegiatannya, nama tempatnya, atau diganti jadi apa? Kalau nuga subjeknya siapa, gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita lanjut. Kita lihat contohnya di sini ada percakapan. Siti 씨, gitu ya. Siti 씨, 오늘 무엇을 합니까? 무엇을 합니까? 공원에서 산책합니다. Ya, 산책 jalan-jalan di taman, 공원, taman gitu ya, jalan-jalan di taman. 그리고 lalu shopping합니다. berbelanja gitu ya. Karena ditanya apa tadi? 오늘 hari ini ngapain gitu. Hari ini ngapain? Yang pertama, 공원에서 산책합니다. Jalan-jalan di taman. Lalu shopping합니다. Lalu belanja. Lalu kita lihat lagi di sini pertanyaannya. 어디에서 shopping합니까? Belanja di mana? Belanja di mana? 시내 백화점에서. 시내, pusat kota gitu ya. Jadi berbelanja di mall yang ada di mana? Pusat kota. Indah 씨는 오늘 무엇을 합니까? Indah hari ini melakukan apa? Oke, kita lihat di sini jawabannya 21 극장에서 gitu ya. 극장에서 영화를 봅니다. Menonton film di 극장, bioskop. Menonton film di bioskop. Nah, kalau kalian perhatikan kalimat yang ini kan indah ya. Dia sebagai subjek yang langsung berbicara. Di sini dia tidak pakai 제가. Dia nggak menyebut subjeknya dia gitu. Jadi subjeknya dihilangkan. Kenapa? Karena yang ngomong indah, yang ditanyakan indah gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi subjeknya boleh dihilangkan. 극장에서 영화를
봅니다. 인다 씨는 영화를 좋아합니까? 인다 suka gitu ya, suka film, 영화를 좋아합니까? 네, 아주 좋아합니다. Seperti itu. Oke, jadi dari contoh percakapan ini kita bisa tahu ya penggunaan eso gitu ya secara jelas. Jadi kalau eso di mana, ngapain. Kalau hanya untuk menunjukkan posisi. Oke, nah contohnya gimana? Kita lihat di sini. Shine 백화점에서 쇼핑합니다. Ya, kita perhatikan kalimat yang ini. Kalau gitu ya, kalau kata sinenya pusat kota, sinenya saya hilangkan dan kalimatnya menjadi 백화점에서 쇼핑합니다. 백화점에서 쇼핑합니다. Lalu gitu ya, lawan bicara saya gitu ya, saya bilang 백화점에서 쇼핑합니다. Lawan bicara saya bisa bertanya lagi. Bertanya gimana? 백화점이 어디에 있습니까? Oke. 백화점이 어디에 있습니까? Kalau pertanyaan seperti ini, 백화점이 어디에 있습니까? Saya bisa menjawab dengan 시내에 있습니다. Gitu. Jadi seperti ini ya bedanya dan eso. Gitu ya. Kalau dia hanya menandakan apa? Posisi. Seperti itu. Baik. Sampai sini paham ya? Oke. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Kita lihat di sini ada teks. Oke, kita lihat dulu teksnya. 여기는 대한빌딩입니다. Kemarin kita belajar yogi apa? Yogi artinya sini ya, sini. 여기는 대한빌딩입니다. 이 빌딩에 사무실, 극장, 헬스클럽, 구두 가게가 있습니다. 준영 씨가 헬스클럽에서 운동을 합니다. 헬스클럽에 사람이 많습니다. 헬스클럽 위에 극장이 있습니다. 유진 씨가 극장에서 영화를 봅니다. 영화가 아주 재미있습니다. Oke. Nah, di bawahnya ada pertanyaan ya, ada pertanyaannya. Oke, saya siapkan dulu kolom chatnya. Oke, saya bertanya gitu ya, teman-teman tolong menjawab gitu ya. Menjawab. Saya nanti kalau yang saya minta menjawab, tolong unmute ya, tolong unmute speakernya. Oke, pertanyaan pertama, 대한빌딩에 무엇이 있습니까? 대한빌딩에 무엇이 있습니까? Oke, saya minta tolong menjawab gitu ya. Yang saya minta untuk unmute, tolong nyalakan speakernya. Atau ada yang mau menjadi volunteer?
mau menjawab pertanyaan yang ini? Kalau di kolom chat mau menjawab, tolong ini ya, tulis saya gitu. Nanti saya minta untuk nyalakan speakernya. Saya mau. Oke, sebentar. Mbak Fitri. Baik, silakan menjawab Mbak Fitri. 대한 빌딩에 무엇이 있습니까? Itu 없습니까 kayaknya ya, Kak. Pertanyaannya saya ganti. 무엇이 gitu. 있습니까? 대한 빌딩에 무엇이 있습니까? Itu apa? Ada apa di gedung Dehan? Ya, betul. Di buildingnya 사무실, 극장, 헬스 클럽, 구두 가게가 있습니다. Iya, betul. Jadi pertanyaan kan saya ganti ya. Kalau di buku kan 무엇이 없습니까 gitu ya. Saya ganti menjadi 무엇이 있습니까 tadi 대한 빌딩에. Ada kantor ya. Betul, kantor, kemudian bioskop, kemudian klub olahraga gitu ya. Pusat kebugaran, gym, toko sepatu. Toko sepatu, betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Boleh dimatikan lagi speakernya ya. Baik, lalu pertanyaan yang kedua. 어디에 사람이 많습니까? 어디에 사람이 많습니까? Ada yang mau jadi volunteer menjawab? 어디에 사람이 많습니까? Ada yang mau menjadi volunteer? 어디에 사람이 많습니까? Baik, Mbak Carolina, silahkan. 헬스클럽에 사람이 많습니다. Ya, betul. 헬스클럽에 사람이 많습니다. Baik, terima kasih, Mbak Carolina. Pertanyaan selanjutnya. 누가 운동을 합니까? Ada yang mau jadi volunteer? 누가 운동을 합니까? Yang mau menjawab? 누가 운동을 합니까? Oke, nggak ada yang mau menjawab. Oke, langsung kita bahas aja kalau gitu. 누가 운동을 합니까? Dari teks ini. Oke, langsung ketemu ya di sini. 준영 씨가. 누가 kan tadi pertanyaan. 누가 운동을 합니까? 준영 씨가 운동을 합니다. Yang olahraga siapa? 준영. 어디에서 운동을 합니까? 헬스 클럽에서 운동을 합니다. Baik, lalu pertanyaan yang terakhir, 누가 영화를 봅니까? 누가 영화를 봅니까? Langsung ketemu ya, jawabannya di sini kan 누가, pertanyaannya kan 누가, di sini ada 유진 씨가 영화를 봅니다. 어디에서 영화를 봅니까? 극장에서 영화를 봅니다. Oke, seperti itu ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan, kita bisa mencari jawabannya langsung dari teksnya atau dari pertanyaannya itu sendiri. 누가 gitu ya. Berarti cari yang subjek. Subjeknya di sini siapa kira-kira? Ada Junyong sama Eugene. Lalu kita lihat belakangnya. yang satu undong, yang satu 영화를 봅니다. Berarti tadi kalau yang pertanyaannya 누가 운동을 합니까? Junyong. 누가 영화를 봅니까? Eugene. 어디에서 운동을 합니까? 헬스클럽. 헬스클럽에서 운동을 합니다. 어디에서 영화를 봅니까? 극장에서 영화를 봅니다. 헬스클럽 그리고 극장이
어디에 있습니까? 대한빌딩에 있습니다. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi harus sering latihan gitu ya, biar bisa langsung membedakan kapan pakai e, kapan pakai eso. Lalu kapan pakai i, ga, kapan pakai en, nen, gitu ya, kapan pakai re. Nah, dari teks yang ini saja kita bisa tahu ya, di sini 여기는 nen kan ya, pakai partikelnya nen. 대한빌딩입니다. Berarti topik dari teks ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan Building. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, terakhir gitu ya, kita cek untuk pelafalan ya. Pelafalan. Kita lihat di sini, kalau biep bertemu dengan nien atau miem, biepnya berubah menjadi miem. Gitu ya. Kalau biep bertemu dengan nien atau miem, biepnya, lafalnya berubah menjadi miem. Contohnya kita lihat di sini, 갑니다. Di sini kan biep ya, konsonan akhirnya biep. Dibacanya bukan gapnida, tapi karena biepnya bertemu dengan nien, biepnya dilafalkan menjadi miem. Jadi 갑니다. Lalu yang kedua di sini ada hap, nikah, biep. Konsonan akhirnya biep. Bertemu dengan nien. Biepnya berubah menjadi miem. Jadi hamnikah. Lalu kita lihat di sini ismnita. Biep kan ya, bertemu dengan nien. Biepnya dilafalkan menjadi miem. Jadi ismnita. Gitu. Nah, berarti yang nomor 1 ini dibacanya gimana? 잠니다. Dibacanya 잠니다. Lalu yang nomor 2 dibacanya jadi 운동합니다. 운동합니다. Dibacanya ya, tulisannya tetap undonghap karena bium nida kan ya, biep. 운동합니다. Lalu 먹습니다. 먹습니다. Ya, karena biepnya bertemu dengan nien. 잡니다. Salah. 잠니다. 운동합니다. Bukan ya, tapi 운동합니다. 먹습니다. Bukan ya, tapi 먹습니다. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan gitu ya, saya minta teman-teman untuk nanti gitu ya, kalau pas lagi kosong, pahami lagi penggunaan iga, enen, re. Ini 3 set partikel yang paling penting ya dalam bahasa Korea. Karena salah menggunakan partikel gitu ya, kalimatnya artinya jadi berbeda jauh. Tadi contohnya apa? 꽃이 예쁩니다. Bunganya cantik gitu ya. 꽃이 예쁩니다. Atau 꽃이 좋습니다. Bunganya bagus gitu ya. Tapi kalau kita ganti partikelnya jadi 꽃을 좋아합니다. Bukan bunganya bagus, tapi jadi apa? Suka bunga gitu ya. Suka bunga. Ini kan jadi artinya berbeda jauh. Nah, oleh karena itu 3 set partikel enen, iga, erel adalah partikel dasar gitu ya, yang paling penting dalam bahasa Korea. Jadi nanti kalau teman-teman punya waktu luang gitu ya, dipahami lagi lebih lanjut. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan,
saya akhiri kelas hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Selasa. Terima kasih. Selamat malam.